makan, kita berdoa dulu. Di bulan Maulid ini sebaik-baik berdoa adalah kita membaca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang membedakan soto barokah dengan soto yang lainnya benar-benar kental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Macer. Jumpa lagi dengan rajanya cer sejagat, Bang Niko. Tentunya di channel Kules Telur yang macer cer. Masih tentang perkulineran, permakanan, permadangan, perbadokan, jamaah mania. Kali ini Bang Niko berada di Kota Tulungagung bagian selatan, yaitu tepatnya di daerah Boyolangu. Ini Bang Niko dapat informasi dari teman, di sini ada soto ayam yang super cer. Ini Bang Niko mau membuktikan. Yuk kameramen, buntuti Bang Niko. Soto ayam barokah Boyolangu Tulungagung. Lokasinya di depan Masjid Syariful Muttaqin atau depan KUA Kecamatan Boyolangu. Jadi pas di depan masjid, di depan KUA ada soto ayam barokah Boyolangu. Bu, kalau pesan langsung sini. Nggih. Soto ayam, Bu, nggih. Niki toppingnya napa mawon, Bu? Ayam nggih. Terus lain niki tambahannya. Kalau aslinya pakai ayam niku nggih. Pakai gubis, tambah seledri, kasih ayam. Kula pengen ceker kalih kepala. Wah, dikasih kuah malih niku ngaten niku kan. Dikasih kuah terus. Oh, nggih. Siap. Siap, Bu, terima kasih. Soto ayam barokah. Kuahnya kental banget. Ini jajanannya di sini banyak banget tuh. Iki enek usus. Ini jajan-jajanan yang model-model lama juga, kerupuk. Ladalah, enek sunduan. Ladalah, enek suwiwi, sayap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya Bang Niko pagi ini keturutan sarapan soto ayam barokah sing terkenal macer. Belum makan, kita berdoa dulu. Di bulan Maulid ini sebaik-baik berdoa adalah kita membaca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini loh lor, yang membedakan soto barokah dengan soto yang lainnya benar-benar kental. Isiannya tadi ada ayam, ada kol, ada tambahnya, sama kuahnya yang super kental ini. Lihat ini kameramen, tak aduk ini ya, super kental. Ini Bang Niko belum ngasih apa-apa, masih yang standarnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Gurih, santannya kental. Pokoknya Kules Telur. Soto itu wajibnya itu pakai jeruk nipis. Kasih jeruk dulu biar cer. Kasih sambal dulu. 1, 2. Kalau kasih sambal biar pedas katanya harus ganjil. 3. Tadi malam katanya Pak Haryanto harus ganjil. Lombok kulono pedesnya pada lombok siji. Ngoten tasian. Berarti pinten nek jenengan? Songo. Oh, songo ngoten. Oh, kedah ganjil nggih. Wah, siap. Ini petuah dari Pak Haryanto. Kalau mau pedes lomboknya kudu ganjil. Terus ada lagi. Di situ diaduk-aduk. Lihat sopo sing ndak kemecer iki lur. Seperti ini penampakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kameramen. Dan super kental. Lagi iki mangan soto super kental yang ini lur. Ini tadi tak campur sama kecap, sambal, tambah jeruk dan tambah macer. Dan wis nggak kaleng-kaleng. Bener ini kata teman-teman, Mbak Jen, Mbak Nisa, semuanya, Mas Ardi, Mas Agung, rekomendasi kalian memang macer.
nggak pagi, nggak kebagian. Tambah lagi, ini sotonya belum habis. Coba kepalanya sekarang ya. Kepalanya kok menggoda, tak kasih sambal dulu. Tak kasih sambal. Tergoda ora lek kaya ngene iki jele. Kepala tak siram sambal, tak siram ano. Klunyum-klunyum rasane. Jan mau empuk parah loh. Ini mesti enak rahasia khusus teknik masaknya. Dan baru kali ini makan soto sing kentele kaya iki, sing nikmate kaya iki. Oleh telur mengasih nilai soto ayam barokah 9+, pokoknya macer. Oke lur, kita Bang Riko ini sudah selesai makannya. Nanti kita akan lanjut interview dengan Mas Firdaus seperti apa rahasia di balik semua ini soto ayam barokah. Yuk, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anhar, Muhammad Anhar Firdaus, biasa dipanggil Anhar. Saya anak dari Ibu Muyasaro, pemilik warung soto Barokahan. Alamatnya di mana ini Mas? Jalan Raya Boyolangu, nomor 19. Depan Masjid Syariful Mutakin. Kalau berdiri itu sejak tahun 86. Ini dulu yang babat itu siapa Mas? Ayah sama ibu. Ibu dari dulu itu memang basicnya itu masak gitu Mas? Ya, kalau basicnya sebenarnya tani Mas. Oh tani ya? Nggih. Terus setelah menikah dengan bapak, baru memutuskan untuk membuka usaha ini. Kalau pada awalnya itu ya Mas, tahun 86 itu masih rombong Mas, gerobak. Jadi keliling-keliling sekitaran sini. Terus kalau setiap hari Minggu kan di sini ada lapangan Mas. Lapangan itu kayak ada acara, dulu itu namanya kayak pasar malam gitu loh Mas. Oh iya. Nah, itu ke sana. Kalau pas hari biasa keliling gitu. Keliling gitu Mas. Kalau malam ngetem di rumah di sini. Ya di sini nih Mas. Iya. Terus berjalannya waktu, pengunjung kan semakin ramai tuh Mas. Teman-teman dari Bapak banyak yang nanyain, terus akhirnya bangkan dalam bentuk warung. 92 itu pertama kali bikin warung gitu. Dulu itu ibu itu belajar soto itu otodidak atau memang Otodidak. 100% otodidak. Terus ini kan ibu sekarang pun nggih mulai sepuh. Ini apa diwariskan ke jenengan ilmunya itu? Insya Allah nggih. Berarti memang jenengan penerusnya ini ya. Sampean saudaranya berapa? 3. Tapi kakak sudah punya warung sendiri. Ada kakaknya lagi? Kakak yang nomor 2 di Jawa Tengah, ikut suami. Ikut suami. Nggih. Kakak warungnya di mana? Di Bandung. Namanya? Sama. Oh itu kakaknya? Nggih. Biasanya jam ramenya itu jam berapa Mas? Kalau jam ramenya ya Mas, ramenya itu ya jam sekarang ini jam 11 sampai jam 2. Jam 11. makan siang. Itu yang weekday ya? Kalau yang weekend? Weekend pagi, dari pagi sampai sore ya, insya Allah rame. Ini bukanya jam berapa sih Mas? Kalau buka dari jam 6, insya Allah sudah siap 6 pagi. Tukang masaknya banyak, tapi kalau yang menguasai resepnya 1 orang. Subuh itu sudah aktivitas di dapur, Oke. jam 6 ini sudah buka ini ya? Sudah, insya Allah sudah siap. Sampai jam 10 malam. dan tidak pernah ada libur. Alhamdulillah. Tidak pernah ada libur dan Pernah soto libur barokah. 1 kali, pas hari acara saya nikah. Orang-orang ini taunya itu soto barokah itu dari mana Mas? Ya dari mulut ke mulut aja Mas, dari sering lewat kan sini juga jalan ramai Mas, jalur wisata juga, jadi banyak yang lihat gitu pinggir jalan, depan juga masjid. Misal wisatawan mampir gitu kan, sholat sekalian ngelihat. Oh lihat kok ada soto gitu. Oke. Ini kan anu Mas ya, soto barokah ini beda Mas, beda banget kan saya baru pertama kali juga ini makan kesini. Ini kan
selain porsinya yang besar, kan memang terkenal santannya yang Iya. kental. Itu memang ciri khasnya sini Mas ya? Kalau misal ciri khas bisa dibilang bisa iya bisa tidak. Soalnya sebelumnya sudah ada yang seperti ini. Oh sudah ada ya? Oke, cuma kan yang membedakan memang takarannya itu loh Mas. Kalau yang pakai santan kan juga ada. Selain sini ada. Oh ada juga, cuma porsinya itu? Porsi sama takaran itunya, takaran bumbunya kan beda. Takaran santannya juga beda. Ini rata-rata satu hari habis berapa kilo? Ayam ya Mas? Ayam, Kalau ayam sekitaran 15 ke 20. kalau berasnya? Nggak tentu ya Mas, nggak Nggak tentu. tentu. Kadang 2 sak gitu loh Mas, 2 sampai 3. Satu sak itu yang 25 kilo itu? Nggih. Oh, berarti ya bisa 75 kilo juga ya? Ya, Seumpama yang habis itu langsung masak lagi atau langsung gimana? masak lagi. Bener. Kayak tadi jenengan pertama kesini tadi kan masak. Oh masak. Iya. Nanti kalau memang habis itu Masak lagi. biasanya standarnya itu kira-kira kurang berapa porsi masak lagi Mas? Sisa berapa porsi itu masak lagi? Oh, ya tinggal satu itu loh Mas, satu wakul ya. Itu Apa? siap masak lagi berarti ya? Siap, harus siap masak lagi. Nggih. Jadi yang itu Masnya yang tadi itu stay di sini. Sekiranya sudah menipis langsung masak gitu ya? Iya. Ada yang stay di sini nggak pulang. Oh, ada yang memang tempatnya di sini memang ya setiap hari. Iya. Ini sekarang berapa Mas untuk teman-teman yang menemani kerja sini? Anak-anak yang kerja? Kurang lebih 15 orang. 15 orang. Ini orang lain apa saudara Mas? Mayoritas saudara sendiri. Kenapa kok milih saudara? Ya mungkin lebih enak kali ya Mas. Kita sudah tahu karakternya, terus juga mungkin diaturnya lebih mudah. Oh, diaturnya itu Mudah dipercaya. Lebih mudah dipercaya. Berarti kalau porsi sampai tahu Mas, rata-rata sehari itu Kalau pastinya kurang tahu ya Mas. nggak pasti aja, berarti Kalau rata-rata lah. kisaran mungkin 500-700. Ini ada pesanan nggak Mas untuk melayani pesanan mungkin? Pernah pesanan kayak hajatan gitu loh Mas. Kalau minta kuahnya aja bisa, terus kalau minta satu paket juga bisa. Oh kuahnya saja bisa? Bisa, jadi- Ayamnya berarti siap sendiri? Nggih, Oh, bisa juga. bisa. Memang kayak kuahnya memang Yang dicari itu. yang dicari itu kuahnya. Aku makan pertama tadi saya rada speechless no. Maksudnya iki soto kan biasa soto ngono-ngono kayak maksudnya kan ya. Cuman di sini kan bener-bener kental loh. Aku lagi iki ngono loh. Ya itu Mas, ciri khasnya kekentalnya itu loh Mas. Heeh, Kalau masalah soto santan di lain tempat Oke lah ada. kita ya. Memang kebanyakan Tulungagung Trenggalek kan ya santan Mas ya Iya. makanannya gitu. Apalagi kalau itu Mas, waktu Gimana? bulan puasa, Heeh, itu pakai bukber. bukber, ya benar. Oh berarti di sini kalau bukber rasa dulu. Gitu bisa, langsung datang bisa. Aman ya Mas Teh? Insya Allah aman. Untuk tempat. Ini tempatnya muat berapa Mas? Berapa ya Mas? 70, 100 Pak? 80, 100 nggak Pak? 100 bisa tapi desek-desekan gitu, ditambahin kursi. Ini tadi kan tak lihat di meja itu penuh jajanan. Ini apa ini Mas? Maksudnya kok ada sesuatu yang unik ini? Enggak, Lek. Kalau jajan-jajan di meja ini kan hampir semua titipan ya Mas. Titipan dari orang lain, dari teman-temannya Ibu lebih tepatnya. Kecuali kalau hati yang pelas sama ini sayap, ini dari sini. Kalau ini? Ini titipan juga. Ini apa namanya Mas? Empal. Ini empal ya? Nggih. Empal goreng ini ya? Empal daging, nggih. Oh, empal daging ya? Jadi kayak daging campur kelapa gitu. Apa dendeng ragi nih Mas ya? Bukan? Ya di tempat lain mungkin seperti itu. Dendeng namanya. ragi juga Iya. ada. Di sini empal. Empal di sini namanya ya. Tujuannya itu apa? Kalau dulu sempat cerita itu katanya buat narik anak kecil, Mas. Buat narik minat anak kecil. Nanti ngomong ke ibunya, "Yuk ke sana mau beli jajan." Berarti selama ini Mas Haran bantu bagian apa di sini? Semuanya. Serabutan ya? Cross check nggih. Quality control juga? Benar, quality control juga. Terus kalau misal sudah selesai masak gitu ke kasir kadang. Oh ya, di sini dilengkapi juga nggak Mas? Toilet juga Mas? Oh, untuk fasilitas toilet ada, alhamdulillah toilet ada, wastafel, wifi pun juga ada. Untuk satu porsi itu yang standar itu berapa Mas? Harganya? Kalau standar harganya 14.000 sekarang, untuk sekarang. 14.000. Dari kata Ibu dulu pertama kali buka berapa? Dulu Mas, dulu 185 rupiah. 185 rupiah. Rupiah, Pertama kali buka itu ya? Nggih. Tahun 86 ya? Nggih. Naik sampai 14.000 ini ya? Kalau keputusan-keputusan penting ya Ibu masih ikut Tetap harus Ibu, iya. Nggih. Iya, Kalau ada benar. kerjasama gitu-gitu kan itu. Nggih, biar Ibu juga senang kan. Memang Nggih. Ibu yang dapat kan ya, dia punya hak penuh itu. Ya benar. Satu porsi itu isinya 5.
Oh, hitungannya satu porsi? Iya benar, satu porsi 5 biji, 10.000. Kalau untuk kepalanya, Satu porsi 4 kepala, berapa itu? 10.000 juga. Kalau minumannya berapa, Mas? Angkat es teh gitu? Minuman 4.000. Semuanya dibikin sama. Es teh, jeruk, kencur, kopi semua dibikin sama. 4.000 gitu semua? Iya, 4.000 aja. Pakai es nggak pakai es sama? Sama aja. Oh gitu. Ini Mas ya, masuk Grab juga Mas ya? Masuk. Jadi yang lagi mager-mager gitu bisa. Dilayani Mas ya? Siap, dilayani. Jam 6 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam. Tidak ada liburnya. Tolong dicatat ya ini. Tapi kalau hari raya Mas? Misal sholat Id gitu ya Mas. Hari raya. Sholat Id itu pagi kan, jam 7, jam 8 masih tutup, jam 9 insya Allah sudah buka. Jam 9 sudah buka? Sudah buka. Tidak ada liburnya, Lur. Saya Anhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.